Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di tangan saya di sini teman-teman ada HP Vivo yang lupa dengan email atau akun Google-nya. Awalnya lupa dengan sandi atau pola atau password, di reset lalu lupa juga dengan emailnya. Jadi tidak bisa masuk ke tampilan menu, hanya mentok di tampilan wizard, teman-teman. Oke, di sini saya akan berbagi cara menghapus lupa email atau akun Google atau bypass FRP ya, kalau teknisi menyebutnya teman-teman, tanpa menggunakan komputer. Cara ini gratis teman-teman. Langsung simak videonya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya teman-teman. Oke, langsung aja nih ke caranya. Yang pertama kita klik mulai terlebih dahulu di sini. Nah, selanjutnya pilih berikutnya, ikuti ya teman-teman ya. Kalau kalian menjumpai kasus seperti ini di handphone kalian, kalian ikuti teman-teman agar tidak salah eksekusinya. Lalu klik setuju. Setelah itu teman-teman masuk di tampilan hubungkan wifi, teman-teman hubungkan ke jaringan wifi ya, agar bisa masuk ke jaringan internet teman-teman. Kalau tidak ada wifi, teman-teman bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya teman-teman, atau menggunakan hotspot. Oke, kena geser nih kameranya teman-teman, maaf ya. Oke, di sini sudah terhubung ke jaringan internet atau ke jaringan wifi teman-teman. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Di sini masih ada keterangan get your phone ready, jadi memeriksa info teman-teman. Kita tunggu ya, mungkin perlu beberapa menit saja teman-teman, tidak lama. Teman-teman, tanda-tanda handphone itu terkunci email atau akun Google. Jadi kalian cukup lihat di pojok kiri atas nih. Ini di pojok kiri atas ada gambar gembok teman-teman. Jadi itu aja teman-teman cirinya. Kalau sudah ada gambar gembok, itu artinya handphone kalian terkunci email atau akun Google. Nah, tampilan seperti ini kita pilih jangan salin nih, jangan salin. Dan kita tunggu lagi teman-teman. Tidak lama sampai masuk ke tampilan verifikasi seperti ini. Karena di sini awalnya lupa pola, juga lupa emailnya, teman-teman pilih yang ini, gunakan akun Google saya. Kita tunggu lagi, ada keterangan memeriksa info lagi teman-teman. Tidak lama akan muncul tampilan verifikasi akun seperti ini. Jadi teman-teman mentok di tampilan seperti ini. Kecuali kalian emailnya ingat di tampilan ini, tinggal ketik aja email atau akun Google-nya dan juga masukkan sandi emailnya. Karena di sini lupa, kita kembali aja teman-teman. Kita kembali terus ke tampilan awal atau ke tampilan halo seperti ini. Selanjutnya teman-teman pilih menu pengaturan perlengkapan untuk pembacaan yang ini. Menu yang ini kita sentuh. Lalu teman-teman pilih menu tailback. Lanjutkan, setelah itu teman-teman gunakan tailback yang ini. Kita tandai teman-teman, karena di sini masih abu-abu, kita tandai agar menjadi biru dan masuk di tampilan tutorial tailback seperti ini. Lalu teman-teman buat huruf L dengan cepat. Kita buat huruf L dengan cepat seperti ini. Nah, setelah itu masuk di tampilan menu seperti ini, teman-teman pilih menu setelan tailback yang ini. Karena di sini handphone ini masuk ke tailback, teman-teman wajib sentuh 2 kali untuk memilihnya. Oke, yang pertama kita sentuh 1 kali dulu. Setelah itu baru sentuh 2 kali untuk membuka setelan tailbacknya. Kita sentuh 2 kali. Nah, setelah itu masuk di tampilan setelan tailback. Karena kita mau geser ke atas melihat menu yang bawah, kita wajib menggunakan 2 jari teman-teman. Kalau menggunakan 1 jari itu nggak bisa ya di mode tailback. Kita menggunakan 2 jari, scroll dan kita pilih yang namanya setelan developer nih. Langsung sentuh 1 kali lalu klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman kita nonaktifkan yang namanya menu jelajahi dengan sentuhan. Yang ini teman-teman, jelajahi dengan sentuhan. Kita klik 1 kali, lalu klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih yang oke nih. Klik 1 kali, lalu klik 2 kali. Nah, di sini sudah nonaktif ya. Untuk jelajahi dengan sentuhan sudah nonaktif. Nah, sekarang teman-teman pilih back lagi, kembali. Lalu teman-teman pilih menu yaitu yang namanya keyboard braille teman-teman. Nih, keyboard braille. Pilih yang ini. Sentuh aja 1 kali karena sudah
tidak mode tailback lagi teman-teman. Lalu teman-teman pilih yang menu paling atas, siapkan keyboard braille, lalu pilih setelan teman-teman. Setelah itu masuk di tampilan ini, teman-teman pilih keyboard braille tailback yang ini nih, yang ini ya. Lalu kita klik OK nih. Nah, akan masuk di tampilan seperti ini, teman-teman. Pilih aja cara gunakan keyboard braille nih, yang ini teman-teman. Pilih, lalu kita klik OK nih. Nah, setelah itu teman-teman pilih kembali nih. Karena sudah selesai, kita klik tadi cara menggunakan keyboard braille, kita kembali teman-teman. Oke, kita kembali, terus kembali, dan kita klik keluar di sini. Lalu teman-teman nonaktifkan, gunakan tailback ini, kita nonaktifkan lagi teman-teman. Karena tadi awalnya ini nonaktifkan ya, kita nonaktifkan. Lalu kita klik berhenti. Nah, sudah ada keterangan tadi ngomong kalau tailback sudah nonaktif. Kita kembali ke tampilan awal halo ya, ke tampilan ini. Lalu teman-teman pilih mulai, lanjut, pilih berikutnya, pilih setuju, dan kita tunggu masuk di tampilan salin seperti ini. Kita pilih yang kembali teman-teman, jangan pilih yang jangan salin tapi pilih kembali. Nah, pilih kembali sampai ke hubungkan ke wifi seperti ini. Nah, lanjut teman-teman, pilih lihat semua jaringan wifi dan pilih tambahkan jaringan baru. Lanjut, setelah itu teman-teman ketik atau sentuh spasi ini, sentuh lama seperti ini. Nah, setelah itu muncul menu di sini, teman-teman pilih menu yang keyboard braille tailback ini. Lalu teman-teman pilih aktifkan di setelan aksesibilitas, menu yang atas ini teman-teman. Nah, setelah itu masuk di tampilan aksesibilitas seperti ini, teman-teman pilih menu aksesibilitas, lalu kita tandai atau nyalakan pintasan menu aksesibilitas ini. Nah, setelah itu kita klik izinkan teman-teman, lalu kita pilih OK. Nah, perhatikan di sini sudah ada gambar orang nih teman-teman. Yang tadinya nggak ada gambarnya, sekarang ada gambarnya karena sudah mengaktifkan pintasan menu aksesibilitas. Lalu teman-teman sentuh aja gambar orang, lalu teman-teman pilih yang asisten ya. Setelah teman-teman mengklik satu kali asisten, teman-teman tinggal ucapkan buka setelan seperti itu ya. Kita klik satu kali seperti ini teman-teman. Lalu ucapkan buka setelan. Untuk membuka setelan perangkat, Nah, setelah itu teman-teman pilih menu yang gambarnya Google nih. Yang ini teman-teman, yang gambarnya Google. Nah, setelah itu akan diarahkan ke tampilan browser Google-nya seperti ini. Di pencarian di paling atas teman-teman, sentuh aja satu kali dan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih aja yang keyboard berikutnya yang ini. Oke, setelah itu kita hapus ya. Yang buka setelan ini kita hapus, tulisan buka setelan kita hapus. Lalu kita ganti kata kunci yaitu V teman-teman nih, V. Nah, setelah itu akan diarahkan beberapa menu di bawah nih teman-teman. Teman-teman pilih menu yang ini, App Store, pilih yang ini. Oke, kita klik izinkan teman-teman. Lalu kita klik setuju. Nah, di tampilan seperti ini, teman-teman klik aja yang ini lewati. Di pojok kanan atas ada keterangan lewati, kita klik lewati teman-teman. Oke, kita klik lewati ya. Nah, dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, kita masuk di tampilan pencarian di sini. Dan teman-teman ketikkan kata kunci yaitu ACT, teman-teman. ACT seperti ini. Ketik kata kunci ACT dan akan muncul dua menu di atas, teman-teman. Dan teman-teman pilih menu yang nomor 2 yang ini. Activity Launcher yang gambarnya seperti ini dan backgroundnya biru teman-teman ya. Pilih yang ini, lalu teman-teman minta dapatkan nih, sentuh yang dapatkan. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan di sini handphonenya mendownload aplikasi yang namanya Activity Launcher. Dan kita tunggu sampai ada keterangan buka di sini. Nah, di sini sudah ada keterangan buka. Setelah itu kita klik buka.
Oke, setelah kita klik buka seperti ini, masuk di tampilan peluncuran aktivitas seperti ini. Teman-teman pilih menu yang ini. Ada gambar kaca pembesar nih teman-teman, pilih yang ini. Dan teman-teman masukkan kata kunci yaitu factory test, yaitu kita ketik F dulu dan kita ketik A. Nah, perhatikan kata kuncinya FA dan akan ketemu yang namanya menu factory test. Lalu kita pilih menu factory test. Setelah itu teman-teman pilih menu yang ini, Enigring test, yang nomor 2 ini teman-teman. Dan akan masuk di tampilan seperti ini. Teman-teman pilih menu Enigring test yang nomor 3 di paling pojok kanan ini teman-teman, yang ini nih. Nah, sentuh aja 1 kali. Nah, setelah itu teman-teman pilih menu back to home nih ya, back to home. Lalu teman-teman pilih English to English yang ini. Secara otomatis handphone ini sudah rampung dan sudah siap digunakan. Secara otomatis langsung masuk menu nih. Nah, langsung masuk menu, teman-teman tinggal buat email lagi, buat akun lagi yang mudah emailnya teman-teman, yang mudah diingat. Dan jangan lupa sandi emailnya yang mudah diingat juga agar kalian tidak kesulitan lagi jika handphone kalian di reset nantinya. Atau mengganti handphone dengan handphone yang baru, bisa dipindahkan emailnya teman-teman. Jadi tinggal buat lagi di Play Store teman-teman untuk buat email atau akun Google. Tinggal download aplikasi apa aja ketika sudah kalian masukkan email atau akun Google di handphone kalian. Tinggal buat yang baru. Oke, sampai di sini handphone sudah normal, siap digunakan. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.